Bapa, terima kasih atas karunia-Mu yang sudah menyertai kehidupan kami. Boleh bersama-sama pada hari ini memuji dan menyembah Tuhan karena kemurahan dan kasih Tuhan yang besar bagi kami. Kami percaya juga jemaat-jemaat-Mu yang tidak hadir karena kelemahan-kelemahan tubuh dan hal-hal yang lain, Tuhan selalu menyertai, menolong mereka, memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan ya Tuhan dalam anugerah-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Roh Tuhan menolong kami di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mengambil tempat dan bagian terbaik dalam diri kami, sehingga kami tumbuh karena kebenaran-Mu, dan kami percaya Yesus berkata, kebenaranlah yang bisa memerdekakan kami secara benar dan baik. Terima kasih Tuhan, bersabda bagi kami semua, melalui Kristus Yesus Juru Selamat kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan atas kemurahan-Nya bagi kehidupan kita. Sama-sama kita belajar dan kita akan melihat bagian firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Sampai di situ. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat adalah perjalanan orang Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu di Mesir, dan menuju ke tanah perjanjian. Baru saja mereka melewati Laut Teberau, ya, dengan kuasa Tuhan yang ajaib, saudara-saudara, laut itu terbelah menjadi 2. Ya, lalu kemudian mereka bisa lewat di tengah-tengah laut itu di atas tanah yang kering. Tuhan menyelamatkan. Sementara tentara Firaun mengejar dari belakang, dan Tuhan membuat pemisah di antara orang Israel dengan orang Mesir itu, yaitu tentara Firaun. Tuhan membuat tiang api di tengah-tengah mereka, di antara mereka, sehingga Raja Firaun, tentaranya tidak bisa mencapai orang Israel. Ya. Dan ketika orang Israel sudah sampai di seberang, Tuhan menyuruh Musa mengelurkan tangannya, lalu kemudian air itu berbalik kembali dan menenggelamkan seluruh tentara Firaun. Nah, saudara-saudara, ketika mereka berjalan kemudian selama 3 hari berjalan, mereka sampai di satu tempat dan di situ ada air. Kalau menurut ilmunya saudara, orang kalau tidak minum selama 3 hari itu maksimal. Setelah itu orang bisa mengalami dehidrasi yang cukup parah nantinya, lalu kemudian bisa meninggal. Nah, ini sudah 3 hari perjalanan, mereka ketemu air. Mereka haus.
Dan air itu mereka coba minum, saudara. Waktu minum ternyata airnya pahit. Ya, airnya pahit dan tidak bisa diminum. Dan mereka marah-marah sama Musa. Mereka berteriak kepada Musa, bersungut-sungut, ya. Dan kemudian Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Lalu kayu itu disuruh Musa ambil, lemparkan ke dalam air, dan air itu berubah menjadi manis. Saudara, inilah perjalanan hidup orang Israel. Kita akan belajar sama-sama di sini, saudara-saudara, mengapa tempat itu disebut Mara. Mara artinya apa? Pahit. Ya. Mara artinya pahit. Nah, di dalam Alkitab, saudara-saudara, kata ini ada dua. Ya, ada dua kitab digunakan kata Mara ini, saudara-saudara. Peristiwa yang terjadi, yaitu di dalam kitab Rut. Ya, ingat Rut ya, kitab Rut. Rut pasal 1 ayat 20 dan ayat ayat 20 dan ayat yang ke-21. Di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 20 dan 21 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Jadi kisah Rut ini, Naomi bersama suaminya dan 2 orang anaknya pergi ke daerah Moab, bangsa Moab, karena terjadi kelaparan di Bethlehem. Lucu juga ya, Bethlehem itu artinya apa? Rumah roti, tapi kelaparan. Ada bencana kelaparan terjadi, saudara. Ternyata itu hal yang biasa sering terjadi di masa dahulu, ya, seperti Abraham, Ishak, Yakub. Sering kali di masa Timur Tengah itu kelaparan, saudara-saudara. Dan pada waktu terjadi kelaparan, Rut bersama suaminya, kemudian anaknya 2 laki-laki pergi ke bangsa lain. Nah, ketika mereka di sana, kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Ya, tapi kemudian suaminya Rut meninggal. Lalu yang terjadi juga, saudara-saudara, kedua anaknya Rut ini yang laki-laki meninggal, jadi tinggal menantunya. Lalu Rut pulang ke Bethlehem karena dia mendengar Tuhan memberkati Bethlehem kembali dan ada makanan. Dia pulang. Pada waktu dia pulang, 2 menantunya ikut, tapi kemudian yang satu kembali ke negaranya, yaitu Orpa. Rut tetap ikut. Dan kita tahu, saudara, Rut inilah yang menjadi nenek moyangnya Yesus kemudian. Ya. Nah, dari situ, saudara-saudara, Rut ketika pulang ke negaranya dengan Naomi, dan Rut pulang, orang melihat dia, itu Naomi ya. Lalu Naomi berkata apa? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena Tuhan telah membuat hidupku pahit. Nah, ini biasa orang ini kalau pahit hidup, saudara, atau pahit hati, yang nyalahin Tuhan. Tuhan gak bikin apa-apa, salah sendiri, pergi dulu kan. Tuhan gak suruh pergi, dia yang pergi. Lalu kemudian terjadi bencana di sana, dia pulang nyalahin Tuhan. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Terjadi bahwa dia berkata, jangan panggil aku Naomi. Saudara tahu arti Naomi itu artinya cantik, manis. Jadi itu nama yang bagus tuh, Naomi. Ya, cantik, manis. Tapi kemudian karena dia mengalami hidup yang pahit, lalu kemudian dia berkata, jangan sebut aku Naomi, tetapi panggil aku Mara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini persoalan yang berat bagi banyak orang sampai hari ini, saudara. Yaitu masalah kepahitan hidup. Ya, masalah kepahitan hidup, saudara, adalah satu masalah yang sangat pelik. Bukan hanya di luar kekristenan, tetapi di dalam orang Kristen. Perjalanan hidup banyak mengalami pahit hidup, saudara-saudara. Dan ternyata, saudara, kita melihat di sini, kepahitan hidup ini, saudara, tidak pernah dibiarkan Tuhan untuk melengket di dalam orang-orang yang dia pilih, yang dia panggil. Minggu lalu kita bicara tentang orang yang dipanggil dan dipilih. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan kita berharap kita orang pilihan. Orang pilihan, saudara, tidak dibiarkan Tuhan untuk hidup di dalam
barang-barang atau perkara-perkara dalam hal-hal dunia. Tuhan akan keluarkan. Sama seperti orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan berusaha, saudara, mengeluarkan Mesir dari dalam diri mereka. Bukan hanya mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, tetapi Tuhan ingin mengeluarkan Mesir yang sudah lengket di dalam diri orang Israel supaya keluar dari dalam diri mereka dengan berjalan di padang gurun melalui berbagai macam ujian hidup yang mereka hadapi. Tetapi saudara-saudara, kita melihat justru mereka sering bersungut-sungut. Ketika mereka mengalami kehidupan yang pahit, yang tidak enak, bersungut-sungut. Inilah yang terjadi, saudara, yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih, saudara-saudara, bahaya dari pahit hati? Apa sih bahaya daripada kepahitan hidup, saudara-saudara, kalau kita tidak melepaskan dari dalam hidup kita? Ya, ternyata, saudara-saudara, pada tahun 1975, para peneliti itu, Morris dan juga seorang temannya yang bernama Gere, saudara-saudara, itu melakukan penelitian terhadap 1.600 perempuan. 1.600 perempuan. Kemudian mengambil contoh sampel dari mereka, ditemukan bahwa dalam tubuh mereka ini, saudara-saudara, karena tumbuh kanker, itu ternyata hubungan antara kanker dengan marah yang terpendam itu sangat erat sekali hubungannya. Jadi saudara-saudara, marah yang dipendam, tidak mengampuni, marah yang ditutupi, kepahitan hati, ketersinggungan yang didiamkan akan muncul menjadi penyakit-penyakit. Dan terakhir kali di tahun 1900, tahun 2000-an, penelitian menunjukkan bahwa penyakit itu, saudara, hampir 100% berhubungan dengan emosi manusia. Ya. Jadi kenapa obat dokter itu tidak menyembuhkan, tapi obat dokter menghilangkan rasa sakit. Supaya orang merasa, oh iya, dia sembuh. Dan apa yang terjadi ketika hatinya merasa tenang, saudara? Karena dia merasa sakitnya hilang. Tubuhnya mengeluarkan adrenalin. Ya, ada 3 jenis, saudara, yang dikeluarkan oleh tubuh untuk menyembuhkan tubuh dia. Jadi sebenarnya menyembuhkan tubuh kita bukan obat dokter, tapi diri kita sendiri. Tuhan sudah sediakan obatnya di dalam. Jadi saudara, sebenarnya kalau sakit tidak perlu ke dokter. Kalau hatimu engkau jaga, hatimu dipelihara, tidak ada tekanan, kau tidak biarkan kepahitan di sana, kemarahan yang terpendam terhadap seseorang. Ya. Para peneliti menyebut begini, saudara-saudara, kalau perempuan sakit payudara sebelah kanan, dia punya masalah dengan apa? Kalau dia kanker payudara sebelah kanan, dia punya masalah dengan mertua. Kalau dia punya kanker di sebelah kiri, maka dia punya masalah dengan suami. Ini penelitian membuktikan. Jadi hati-hati kita, saudara-saudara, bisa kena, ya, bukannya perempuan, laki-laki juga. Ya, kita terjadi, saudara-saudara, emosi-emosi yang disimpan, amarah-amarah yang kita telan, ternyata memunculkan penyakit. Jadi emosi itu, saudara, mengirimkan kepada tubuh kita yang negatif, dia kirim ke tubuh kita, sehingga tubuh itu mengeluarkan dalam bentuk penyakit. Jadi penyakit ini sebenarnya, saudara, adalah racun yang mau dibuang. Itu. Racun yang mau dibuang dari dalam tubuh oleh emosi kita. Baru-baru ini di rumah sakit, kami datang mendoakan seorang ibu yang sudah ya tidak sadar, ya, darah. Dan ketika kami masuk di dalam, saya bicara dengan suaminya, dan orang yang mengajak kami datang juga ke sana itu menyampaikan sesuatu. Bahwa ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara, ibu ini orangnya dianggap sangat baik. Baik sekali orangnya ke setiap orang, ibu ini. Tapi dia memendam sesuatu yang tidak baik. Ternyata dia mengetahui. Dan suaminya, saudara, terakhir di rumah sakit itu, dia mengakui akan permainannya dengan wanita lain di luar. Dan itu selama ini dipendam oleh sang istri. Dan muncul menjadi sebuah kanker di dalam tubuh. Dan akhirnya malam itu kami datang
besoknya dia meninggal. Sudah tidak bisa tertolong lagi. Karena semua kanker itu semua tubuh sudah menjalar. Walaupun suaminya minta maaf sebelum dia koma, ya sudah terlambat kelihatannya. Satu kali saudara-saudara, teman sepelayanan saya mengalami serangan jantung. Waktu saya masih di Bandung, mengalami serangan jantung. Lalu dokter memeriksa, oh ini hati-hati nih jantung. Ini jantung. Lalu kemudian dia kembali dari rumah sakit, sore hari dia mengajak kami. Dia bilang tolong doakan. Ya, karena ini memang dia mengalami serangan di dalam jantungnya dia yang sudah mulai mengalami tidak normal. Dan dia merasa terus jantungnya itu debarannya kurang bagus. Itu saudara. Akhirnya ketika kami berdoa, lalu kemudian ada seorang teman di dalam doa ini, ya kami kira-kira waktu itu kami ada 8 orang mendoakan dia. Lalu ketika kami berdoa, ada seorang teman berkata begini, berbisik kepada dia di telinganya, ada yang kau tidak beres dengan temanmu. Dia nangis. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dibisikkan gitu dia nangis, dia mengakui, dia bilang, saya tersinggung dengan dia. Dia tunjuk itu teman sama-sama berdoa di situ. Lalu kemudian dibereskan saudara, dan mereka saling mengasihi, mengampuni. Yang dia merasa tersinggung dan sakit hati, dia nggak tahu apa masalahnya. Itu saudara. Dan dia tersinggung. Tapi apa yang terjadi saudara? Dia menderita. Nah, akhirnya selesai di situ. Ketika selesai itu dibereskan saudara, itu dia punya debaran jantung langsung normal. Pergi periksa ke dokter, dokternya bingung. Loh, kamu nggak apa-apa, kamu sehat. Gak ada masalah. Jadi ini yang terjadi saudara-saudara. Ternyata penyakit-penyakit di dalam tubuh itu terkuak karena perkara-perkara seperti ini. Dan kalau saya mau ceritakan di sepanjang pelayanan yang hampir 30 tahun saudara, menemukan bahwa penyakit-penyakit itu berhubungan dengan keadaan emosi manusia. Inilah saudara-saudara, pahit. Naomi pahit. Dan akhirnya dia pulang, sebenarnya di bangsanya dia di Bethlehem sudah melimpah makanan. Tapi karena dia pahit, saudara, dia menderita. Untunglah dia punya seorang menantu yang terus mengasihi dia. Ruth ini saudara, dan akhirnya Naomi tidak buat apa-apa karena kepahitan hidup. Dan akhirnya saudara, Ruthlah yang kemudian karena kasihnya dia mengalami Tuhan. Yang tadinya tidak percaya Tuhan, dia mengalami Tuhan. Dan dia pergi bekerja. Dan Tuhan mempertemukan Ruth dengan seorang pria yang kaya di daerah itu. Dan dia adalah gambaran Yesus yang diberi nama di sana Boas. Kemudian dari Boas dan Ruth inilah lahir seorang pria, dan pria itu adalah ayahnya Raja Daud. Luar biasa kan? Dari seorang yang penuh kasih bertemu Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi saudara-saudara dalam kehidupan kalau kita mengalami, menyimpan dan tidak melepaskan pengampunan dalam hidup kita. Ada satu perumpamaan dalam kitab Matius 18, Matius pasal 18. Dikatakan demikian saudara-saudara. Perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang pengampunan. Lalu Petrus bertanya, singkat-singkat saya beritahu begini ya. Petrus datang lalu dia tanya Yesus begini, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku kalau dia berbuat dosa atau bersalah terhadapku? 7 kali kah? Apa jawab Yesus saudara? Bukan. Tetapi dia berkata, aku berkata kepadamu, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah ini nih, 70 kali. Nah, 70 kali. Kali apa? 7 kali. Jadi 70 kali 7 kali. 7-nya 7 kali. 70 kali 7 berapa? Berapa, Fit? Hah? 490 kali 7.
Saya kira tidak ada orang bersalah sampai 470 kali dalam sehari kepada kita, bukan? Sejahat-jahatnya orang itu, saudara, nggak akan ada orang, paling satu sehari, atau mungkin satu sebulan. Saudara-saudara, tapi Tuhan berkata 470 kali 7. Jadi 470 kali tambah 470 tambah 4, ya 7 kali itu. Saudara-saudara, berapa tuh itu sendiri? Artinya apa? Kalau kita mengampuni, kata Yesus, mengampuni dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Melepaskan. Tetapi dikatakan di sini, Yesus berkata, ada seorang yang berhutang di sini dihadapkan kepada seorang raja yang punya hutang 10.000 talenta. Nah, tetapi karena orang itu tidak mampu, jadi dia tidak mampu, gak sanggup melunasi hutang itu dengan cara apapun. Ya, nah saudara-saudara, raja kemudian mengampuni, menghapus hutangnya. Tapi kemudian saudara, ketika dia keluar dari hadapan raja saking senangnya, ketemu temannya. Ini teman. Sini kau. Bayar utangmu yang 100 talenta. Tadi dia diampuni berapa? 10.000 talenta. Temannya cuma 100 talenta. Jadi kira-kira begini. Alvin ini ngutang sama saya 10.000 talenta. Nah, Mercy ngutang ke Alvin 100 talenta saja, hanya 100. Alvin karena tidak bisa membayar, tidak sanggup, tidak mampu, ya. Kalau menurut perhitungan gaji di zaman itu, sampai dia mati, dia tidak bisa bayar. Maka apa yang terjadi? Saya hapus hutangnya. Keluarlah dia karena saking senangnya, ketemu Mercy. Dia cekek itu Mercy, bayar hutangmu. Ini bukan hanya di pelan-pelan saudara, di sini dia dicekek itu Mercy, bayar hutangmu. Dia bilang apa? Sabarlah, pasti saya bayar. Kan hanya 100 talenta. Tidak bayar sekarang. Lalu apa dilakukan oleh Alvin? Dia penjarakan itu Mercy. Orang melihatnya kan jadi, gimana ini orang barusan diampuni 10.000 talenta, kok tidak sanggup? Masa orang 100 talenta cuma dia gak bisa? Maka apa yang terjadi? Dilapor ke raja. Raja marah. Lalu diapakan Alvin ini? Masukkan ke dalam penjara. Bukan hanya dimasukkan, diserahkan ke algojo, yang menyiksa dia siang dan malam sampai lunas hutangnya. Saudara, dia tidak dipenjara aja, dia kerja, dia tidak bisa bayar utang. Ini dipenjara sambil disiksa algojo, mana bisa dia mau bayar utangnya? Begitulah katanya di sini firman Tuhan. Yesus yang berkata ini, saudara, demikian kamu kalau tidak mengasihi dan mengampuni sesamamu, Bapamu di surga nggak mengampuni engkau. Artinya apa, saudara? Sebenarnya ini sedang menceritakan kepada kita bahwa ketika orang tidak mengampuni, dia sedang menyerahkan dirinya kepada algojo untuk disiksa di dalam hidupnya. Dia akan mengalami siksaan. Kemana dia pergi? Ingatannya terhadap orang yang dia benci, orang yang menyinggung kita, saudara-saudara, perasaan apa segala macam, tidur itu yang muncul. Apalagi kalau ketemu orangnya masih dari jauh. Aduh, dia lagi di lorong lagi ini, nggak ada jalan lain, terpaksa pura-pura. Nanti dia sudah lewat baru. Enak hidup begitu? Udah pasti tidak. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita lihat, itulah yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara. Kenapa kekristenan kita ini, saudara-saudara, tidak tumbuh dengan baik? Karena di gereja juga sama. Ya, banyak Naomi yang menyalahkan Tuhan di gereja. Dia yang bikin salah, Tuhan yang disalahi. Kenapa pencobaan ini datang, Tuhan? Kenapa Tuhan? Di mana Engkau, Tuhan? Kok dia begini tuh? Kenapa Tuhan yang disalahi? Yang salah kita. Tuhan dibawa-bawa. Mari perbaiki diri. Saya percaya, saudara, berkat-berkat terhalang. Penyakit datang di hidup kita. Kehidupan tidak nyaman di hidup ini. Kenapa? Karena kita menyimpan amarah.
Di dalam Keluaran pasal yang ke-15 bacaan kita tadi, kita membaca. Dikatakan apa di sana, saudara? Dikatakan bahwa Tuhan berkata kepada Musa, ambil kayu itu, sepotong kayu itu. Lalu dia ambil, dia buang. Dalam penelitian saudara-saudara, ya, sepotong kayu ini saudara-saudara, itu berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Kristus yang disalib. Bicara tentang kayu salib. Bicara tentang Kristus yang mati di salib. Bahwa ketika itu dilemparkan ke sana, maka terjadi bahwa air itu menjadi manis dan orang Israel menjadi senang. Kita nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Lukas 23 ayat 31 mengatakan kepada kita, Yesus sendiri pernah berkata, saudara-saudara, ketika dia akan disalib. Dia menyatakan dirinya sebagai kayu. Sepotong kayu basah itu. Atau kayu kering itu. Dia menggambarkan dirinya, saudara-saudara. Ya. Dan itulah yang ada di perjanjian lama. Bayangan tentang Yesus sudah diceritakan di sana. Dia menyebut dirinya kayu kering. Dan itulah yang dipakai Musa di sana. Penelitian itu, saudara, menunjukkan kenapa kayu yang di daerah itu, saudara-saudara, bisa membuat air itu menjadi manis. Ya, ada seorang teolog dan juga dia seorang sastrawan, ya, namanya Jamie. Dia melakukan penelitian terhadap kayu-kayu itu di daerah itu, saudara, dan ternyata bahwa memang kayu itu, saudara, mengandung zat-zat di dalamnya yang bisa membuat satu air bisa menjadi manis rasanya. Lalu kemudian bukan hanya itu, bahwa zat yang ada di dalam kayu itu, saudara-saudara, getah dari kayu itu, ternyata itu bisa mendetoks racun dalam diri manusia. Dan yang luar biasa lagi, bahwa kayu itu, saudara, getah atau zat yang ada dalam kayu, zat makanan seperti magnesium dan sebagainya, itu bisa menjadi seperti doping. Saudara tahu doping, ya? Itu obat-obat yang bisa menguatkan badan sehingga orang-orang bisa berjalan di dalam keadaan panas yang sangat ekstrim. Orang tetap kuat bisa berjalan di dalam situasi. Jadi mereka berjalan di padang gurun yang panas bisa tetap kuat, saudara-saudara. Ya, karena perkara itu. Jadi di sini kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa Kristus yang mati di atas kayu salib, getah itu adalah kehidupan atau darah Kristus. Getah itulah, saudara-saudara, yang dikatakan menenggelamkan kepahitan. Jadi dia membuat yang pahit itu ditenggelamkan ke alam maut, supaya yang manis bisa muncul dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, dia menenggelamkan kepahitan kita. Dia menenggelamkan, saudara, penyakit-penyakit kita. Dia menenggelamkan semua yang buruk dalam hidup kita ke alam maut. Supaya apa? Supaya kita memperoleh satu kehidupan yang manis dalam hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa kematian Kristus di salib bukan hanya, saudara-saudara, menenggelamkan semua dosa dan akibat-akibatnya, kepahitan dan penyakit kita, saudara, dalam hidup ini. Tetapi juga kematian Kristus di atas kayu salib mengeluarkan racun. Ini yang saya katakan. Tuhan tidak hanya ingin mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir tempat mereka diperbudak. Tapi Tuhan juga ingin mengeluarkan racun-racun Mesir. Mental perbudakan yang ada dalam diri orang Israel, Tuhan mau keluarkan dari dalam diri mereka. Yang mudah marah, mudah bersungut-sungut, mudah memberontak, mudah macam-macam. Jadi dosa-dosa yang ada di dalam, Tuhan tidak mau itu melengket. Maka Tuhan harus keluarkan dari sana. Sama seperti kita. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah untuk mengeluarkan racun-racun di dalam diri kita. Jadi sesungguhnya racun-racun itu sudah dimatikan Kristus di atas kayu salib. Amin. Sudah dimatikan.
Jadi tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk tidak bisa menerima dan mengampuni sesama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau saudara-saudara kita hidup sebagai orang yang merdeka, pemenang hidup ini, karena Tuhan sudah beri kemenangan itu kepada kita. Tuhan sudah karuniakan kemenangan itu kepada kita. Jadi kita lihat tadi, Tuhan sudah tenggelamkan ke alam maut semua penyakit kepahitan hidup kita, saudara. Tuhan juga melalui kematiannya di kayu salib sudah mengeluarkan racun-racun dunia itu, kepahitan, amarah, penyakit, dosa dan segala tabiat buruk sebenarnya melalui kematian Yesus. Dan di atas sepotong kayu itu, darah itu sudah mengalahkan semua, dan racun itu sudah diminum oleh Yesus. Dia sudah minum racun maut itu, saudara-saudara. Dia minum cawan yang terakhir itu di mana? Di Taman Getsemani. Dia berkata, sekiranya cawan ini boleh lalu daripada aku. Cawan apa itu, saudara? Cawan murka Allah, cawan penyakit kita, cawan kepahitan, amarah kita. Dia minum. Supaya apa? Supaya yang manis dalam diri Yesus diberikan kepada kita. Yang pahit dalam hidup kita sudah diminum Yesus di atas kayu salib, dan itu membuat Yesus menderita luar biasa. Saudara lihat kayu salib itu yang biasa dibuat. Itu bentuk kayu salib itu kan begini ya. Dan kita lihat di gambar-gambar, kayunya bagus ya, kayak sudah diketam begitu ya. Ternyata tidak seperti itu orang Romawi kalau menyalibkan orang. Jadi tebang kayu aja, lalu kayu itu dipalang begini. Kayu itu tidak dihaluskan. Kayu itu kasar dengan kulit-kulitnya. Dan saudara pikir kayu itu ketika dipasang, yang bagian atas di depan atau di belakang? Orang Romawi kalau salib orang, dia tidak taruh ini kayu yang ini melintang di depan, dia taruh di belakang. Jadi saudara bisa bayangkan, Yesus, saudara, itu punggungnya yang sudah dicambuk dan hancur itu, nempellah kayu ini yang lintang ini dari bawah ke atas. Ada tubuh Yesus menempel di situ. Dan tangannya ini, saudara, ditarik. Lalu kemudian, saudara, apa yang terjadi? Direkatkan dengan paku masuk. Jadi setiap Yesus tarik napas, itu terangkat dia punya badan begini, kegesek dia punya belakang. Jadi kita bayangkan udah dicambuk hancur, lalu kegesek-gesek kayu itu menjadi seperti bubur. Dia punya daging-daging itu. Tapi untuk apa dia lakukan, saudara? Karena dia mengambil seluruh pahit hidup kita ke dalam dirinya. Supaya yang manis dalam Yesus mengalir kepada kita. Sampai tetes darah dan air yang terakhir dalam dirinya. Waktu dia mati, ditombak, yang keluar adalah air dan sedikit darah. Habis. Dicurahkan untuk kita. Saudara, di atas kayu itu, ternyata bukan hanya menyembuhkan kita. Bukan hanya memulihkan kita. Tapi dia merestorasi seluruh hidup kita. Dengan cara apa? Dia melakukan yang luar biasa adalah bahwa kehidupan Yesus, getah dari kayu yang mengalir, menjadi sebuah kekuatan dalam hidup. Jadi kita bukan hanya disembuhkan, Tuhan berikan satu kesehatan ilahi dalam tubuh kita. Kalau saudara sungguh-sungguh mau hidup dalam iman dan percaya penuh dengan itu, Anda bisa hidup sehat sampai dipanggil pulang Tuhan tanpa penyakit. Amin. Jadi pilihan ada di tangan kita. Yesus sudah selesaikan semua. Yesus sudah selesaikan dan dia sudah mencurahkan semua buat kita. Tinggal kita mau fungsikan nggak apa yang diberikan kepada kita. Kita mau pakai nggak dalam hidup kita. Sebuah anugerah yang besar ini, yang tidak kita minta dan kita tidak usahakan dan tidak layak untuk kita dapat dan terima. Tapi karena dia kasih, dia berikan. Karena dia mengasihi saudara, dia baik, super baik. Anda harusnya tidak berhak untuk itu. Tapi karena dia mengasihi, dia kasih. Yang terjadi apa?
Orang Kristen menyia-nyiakannya. Banyak orang-orang percaya menyia-nyiakan anugerah itu. Dia lebih memilih hidup dalam dirinya dia sendiri, dalam segala kemarahan hidupnya, daripada dia mau merdeka, gembira dalam hidup ini. Kami berapa hari yang lalu melayani sepasang suami istri, tapi dia non-Kristen, bukan orang Kristen. Itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana iblis mengacaukan rumah tangga, kehidupan mereka dan usaha mereka. Rumah tangga dikacaukan dan usaha mereka. Itu hanya karena masalah itu. Menyimpan, amarah dipendam. Dari sejak itulah kacau. Merosot terus dia punya usaha. Dan kita doakan, lepaskan. Puji Tuhan. Dia buka kantornya. Dia ambil ruko di sebelah lagi, dia mau satukan katanya kantornya. Ini pekerjaan Tuhan, saudara, kalau memulihkan orang. Saya mau katakan kepada kita, saya heran, saudara, dalam pelayanan saya heran. Kami melayani orang-orang non-Kristen, lebih mendengarkan nasihat-nasihat dan cepat sekali naik hidup mereka. Orang Kristen kadang-kadang bingung saya. Udah tahu firman Tuhan, kita tahu beritahu lebih banyak lagi, kadang nggak mau mendengar. Kadang kita dianggap siapa lo? Tapi saya membuktikan orang-orang yang betul-betul mendengar, saudara, hidup mereka merdeka. Amin. Jangan sampai Indonesia merdeka 79 tahun, kita hidup dalam kemerdekaan tapi di dalam penjara. Kita di Cilusi bilang, kita pelayanan penjara. Oh, saya sudah kenyang dulu pelayanan penjara itu. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang saya pikir begini, apa sih bedanya Tuhan orang di penjara dengan orang yang di luar penjara yang orang Kristen? Kita layani di penjara itu kan orang Kristen yang di penjara. Kita layani di gereja juga atau di luar sehari-hari orang Kristen yang tidak ada di penjara, tapi mereka sama terpenjaranya. Aduh, saya pikir nih perlu betul-betul satu anugerah yang besar, satu lawatan Tuhan yang khusus yang mungkin selama ini belum pernah terjadi. Saudara-saudara, harus terjadi satu saat kepada gereja-gereja Tuhan. Ya, banyak saudara di gereja Tuhan melayani, orang melayani pelayan di atas, tapi saling bombe itu. Satu dengan yang lain. Kalau di atas mimbar, wah, singers, apa semua turun dari atas, tidak saling bicara. Ya, satu kali kami layani seorang singers dari gereja yang cukup ini, saudara-saudara. Ternyata itu yang mereka biasa terjadi dengan mereka. Di atas mimbar tuh bahasa roh, bahkan hebat. Mimpin di atas mimbar mereka dengan puji-pujian, dengan ramai luar biasa karena itu jemaat banyak, saudara. Tapi turun dari atas, saudara, kalau cuma dosa-dosa, ya kalau manusia bilang ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau cuma dosa-dosa kecil mungkin saling bombe, saling gosip, nggak masalah. Ini dosa-dosa yang dianggap orang dosa besar, zina di antara mereka di belakang sana. Baru nanti naik di mimbar. Jadi apa yang diberikan jemaat? Transfer roh-roh yang tidak baik. Kenapa bisa terjadi? Karena ini melayani tapi banyak amarah yang terpendam dalam hidup. Amarah itu menjadi jendela, pintu bagi si jahat untuk, ya silahkan melayani, kata iblis. Melayani, bagus, iblis ikut tepuk tangan. Haleluya, kata iblis. Saudara pikir iblis tidak bersorak dan tidak bisa bilang haleluya? Bisa. Waktu orang puji-pujian gini, dia ikut di sana. Ya, haleluya. Hanya satu yang dia tidak mau sebut. Kalau ada kata Yesusnya, dia tidak mau sebut. Dalam Yesus. Mungkin dia bilang, dalam Lucifer. Orang Kristennya di situ bilang, dalam Yesus. Dia ikut nyanyi, saudara-saudara. Jangan pikir tidak. Mungkin dia di atas mimbar menemani para singers. Iya. Tapi nanti setelah keluar dari atas,
atau keluar dari gereja, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena jalur-jalur itu. Iblis bilang begini sama Tuhan, Tuhan, itu kan tanah kaflingku itu, ada di dalam tuh. Tuhan tidak bisa larang dia masuk. Ada tanah kaflingnya kan? Ada tanahnya di dalam itu. Sini. Mau diusir Tuhan? Tuhan, ini kan kafling, dia kasih kafling loh di sini. Jadi kita perlu dalam hidup ini, mari kita disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita lepaskan hidup kita dari segala bentuk-bentuk yang tidak baik ini, amarah-amarah dalam hidup kita terhadap suami, terhadap keluarga, terhadap teman, siapa saja yang menyakiti kita. Mari kita merdeka di dalam Kristus. Rasul Paulus bilang begini sama Roh di dalam kitab Roma. Kalau orang jahat sama kamu, jangan bikin jahat, buatlah yang baik terhadap dia. Maka itu seperti kau menaruh bara api di atas kepala. Ya. Nih kok, foto nih. Misalnya saya terus marah sama dia, saya bikin dia jengkel, tapi dia bikin baik terus sama saya. Apa yang dia lakukan? Sesungguhnya dia lagi taruh bara di kepala saya. Yang kepanasan siapa? Ya saya. Kalau saya jelek-jelekin dia lagi, baranya nambah lagi. Karena dia berbuat baik terus sama saya, dia nggak benci sama saya. Jadi yang rugi siapa? Sendiri. Itulah sebabnya Yesus berkata, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, dia berkata, hanya satu perintah yang Yesus katakan, kasihilah sesamamu sama seperti aku mengasihi kamu. Jadi standar kasih itu adalah standar kasihnya Yesus. Yesus dilempar, Yesus dicambuk, Yesus diapakan saja, diludahi, dipukul, dihancur-hancurin. Dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Bisa nggak kita pakai jurus Yesus? Bisa nggak kita pakai jurus Yesus dalam hidup ini? Pasti bisa. Karena apa? Yesus sudah mengalahkan itu di kayu salib untuk kita. Jangan biarkan racun itu menguasai hidup kita. Buanglah racunnya. Mari kita berdoa.